Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Viral Hukum. Masih bersama narasumber yang sangat hebat-hebat ini, Bang Hari Franciscus Hasibian dan Bang Riko Tobing. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kasus yang sedang kontroversial, yaitu ada Pangkostrat yang mengatakan Bapak Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman yang mengatakan kepada prajuritnya bahwa jangan fanatik terhadap agama, begitu kira-kira ya, karena agama itu semua benar, begitulah menurut Tuhan, begitu kata dia ya, begitu kira-kira ya. Dalam hal ini menimbulkan reaksi dari masyarakat. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mempermasalahkan yang benar itu agama itu semua benar, katanya itu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan Tuhan, karena agama itu berbeda-beda, bisa membenarkan, pasti berdasarkan agama itu Tuhan itu membenarkan agamanya itu sendiri, begitu. Ada reaksi dari agama-agama tertentu ya. Jadi dalam hal ini kita akan membahas bagaimana kira-kira nih pendapatnya Bang Hari pertama dulu ya. Jadi kalau saya pikir ya, memang kita dalam hal ini tidak dalam rangka menyatakan itu salah atau benar, ataupun kita juga tidak bermaksud untuk menyinggung agama tertentu, begitu ya. Tapi kalau saya sendiri melihat dari sudut pandang pidana mungkin ya, karena begini, tentu ketika kita memprotes seseorang, apalagi dalam kita konteksnya adalah kita adalah orang hukum, tentu sudut pandang kita sudut pandang hukum, begitu ya, supaya kita bisa menyimpulkan apakah itu salah atau benar dalam konteks hukum, begitu ya, dalam ranah hukum. Maka begini kira-kira dalam hukum Indonesia atau khususnya hukum pidana, begitu ya, kita coba lihat nih pasal 156 KUHP, pasal 156A, pasal 157, pasal 174, pasal 170, pasal 175 dan seterusnya. Lalu kemudian di dalam hal ITE, undang-undang ITE itu pasal 28 ayat 2, begitu ya. Nah, pada intinya kan begini, pokok yang diatur di situ bahwa kita dilarang untuk menyatakan atau menunjukkan sifat permusuhan, kebencian, ancaman kekerasan, atau supaya orang tidak menganut agama tertentu, begitu kira-kira. Itu yang paling relevan kali ini. Atau merintangi aktivitas agama misalnya. Jadi kita mau lihat apakah Pangkostrat dalam hal ini menyatakan hal-hal yang sedemikian rupa, begitu kira-kira. Tapi kalau menurut saya pribadi, seandainya saya diizinkan untuk menyimpulkan, sebenarnya secara aspek hukum dalam konteks pidana, Pangkostrat tidak menyatakan itu. Tidak ada rasa permusuhan di sana, kemudian tidak ada ancaman di sana misalkan, atau tidak ada sifat yang rasa kebencian disebarkan misalkan melalui ITE misalnya, atau di depan publik merintangi orang supaya tidak beragama. Tidak dalam konteks itu. Jadi menurut saya Pangkostrat legend ya, dulu tidak melanggar hukum dalam konteks pidana, ataupun saya pikir dalam konteks hukum yang lebih besar mungkin bahkan di dalam perdata misalkan atau dalam itu. Tapi khususnya mengenai pidana, saya pikir Pak Dudung, legend Dudung, Pangkostrat kita tidak layak untuk kemudian diisukan lebih besar sehingga dibawa ke jalur hukum khususnya pidana. Saya pikir itu tidak pantas dan tidak kena delik, begitu. Kalau kesimpulan saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa kita mendahului hakim, ya, tapi karena pertanyaan dari Bang Seption ini, tentu sudut pandang kita kemukakan dengan keyakinan saya, begitu. Keyakinan artinya bukan agama, artinya sepengetahuan saya, begitu. Begitu kira-kira maksudnya. Berarti kalau dari penjelasannya tadi dapat disimpulkan bahwa ucapannya dari Bapak Pangkostrat tadi berarti tidak dapat dijerat dengan pidana, gitu. Tidak ada peraturan perundang-undangan kita yang melarang hal tersebut, iya, begitulah ya intinya. Atau misalkan seperti yang dulu konten kita yang terdahulu mengenai penodaan agama, begitu, yang mana kita dari undang-undang ya, yang nanti bakal pasal itu juga tidak relevan dari pasal 2 dan pasal 4 yang sehari ini menjadi pasal 156, gitu. Saya pikir tidak relevan, sehingga bisa dikatakan itu tidak ada masalah hukumnya dalam hal pidana khususnya, begitu. Itu sudah dijelaskan dalam video kita sebelumnya, bisa ditonton ya.
Ya, untuk selanjutnya ada tambahan lagi kira-kira Bang Riko. Gimana ini? Ya, gitu. Jadi kalau kita berbicara agama artinya sangat sensitif ya, karena setiap kepercayaan ataupun setiap agama tentunya punya kebenarannya masing-masing. Ini memang apabila disebutkan siapa yang benar, tentunya mereka akan melihat semua itu. Dan maksud di sini mungkin ya menurut saya legend burung Pangkostrat sebetulnya mau memberitahu kepada agama kita itu bermacam-macam agama, bahkan kepercayaan ya, percaya bahwa jangan sampai timbul permasalahan diakibatkan oleh agama, karena kan banyak yang gara-gara ini beda paham akhirnya saling ngejek atau apa menimbulkan keributan. Mungkin Pak Ustadz memberitahu kepada anggotanya supaya tidak diperdebatkan. Yang baik. Yang baik sebetulnya. Mungkin tidak ada hal yang di luar itu yang Pak Ustadz inginkan. Ini memang apa yang disampaikan dari barangkali memang tidak ada. Kalau secara hukum memang tidak ada. Cuman apa yang diperdebatkan sekarang itu ya mungkin ada beberapa orang yang tidak sepaham. Nah itu juga yang saya tadi bilang karena sensitif mungkin ya seperti itulah kejadiannya. Ini memang agama ini sensitif begitu. Kalau menurut saya tidak berpanjang-panjang karena takut ada apa-apa. Berarti tadi di samping tidak ada apa peraturan perundang-undangan yang melarang begitu kira-kira. Berarti kalau pendapat Bang Riko tadi ada sisi positif yang mau disampaikan oleh Bang Pangkostrat tadi supaya menghargai ada perbedaan agama di Indonesia begitu pada karena intinya. Prajurit di Indonesia ini tidak hanya satu agama. Ya benar. Ada beberapa agama di sana. Bahkan semua agama ada di setiap prajurit. Artinya setiap anggota prajurit beda-beda agama. Jadi jangan sampai satu kesatuan ribut gara-gara beda paham. Berarti itu sisi positif yang mau disampaikan. Betul, mungkin ya kemungkinan yang disampaikan oleh Pak Dudung seperti itu. Jadi bukan untuk menjelek-jelekan satu agama ataupun menjelek-jelekan atau menganggulkan membenarkan satu agama atau semuanya benar atau semuanya apa, mungkin ada salah kata atau apa yang sehingga pengertiannya beda. Apakah ada tambahan lagi atau gimana? Saya pikir begini ya, ini mungkin secara hukum ya tidak ada masalah hukum mungkin ya, tapi kalau etika mungkin ya itu juga debatable ya. Jadi saya bisa tidak begitu secara etika juga. Secara sosial mungkin ya begitulah ya, yang apa yang kita terjadi hari ini pro kontra itu adalah bagian dari aspek sosial gitu ya. Tapi mungkin ada satu hal yang kalau boleh ini juga sensitif, tapi bisa dong kita berandai-andai meskipun itu bukan ya kalian gitu. Ya begini Bang Seth, lalu kemudian Bang Riko. Beberapa waktu lalu kan Pak Dudung ini akan dimajukan isunya begitu akan menjadi kasat begitu ya, dapat jabatan yang lebih prestisius mungkin ya, lalu diisukan dia dekat atau dijagokan oleh pemerintah hari ini. Mungkin saya berpandangan begini, hal ini yang kemudian digoreng publik ya, begitu ya. Ada sisi politis mungkin ya, jadi kita juga berbicara dugaan-dugaan. Nah lebih daripada itu saya pikir begini, Pak Dudung saya pikir dia juga akan berpikir mengenai apa tindakannya dia, karena dia akan mempertaruhkan karir di masa depan begitu ya. Dia mempunyai jalan di pintu yang cukup terbuka lebar begitu ya. Saya pikir jauh dari niat buruk menurut saya. Pasti dia akan jaga dirinya sebaik mungkin supaya sampai kepada titik yang paling tinggi. Saya pikir begitu. Oke ya, gak ada lagi tambahan begitu kira-kira ya. Jadi kesimpulannya
berdasarkan yang tadi tidak ada peraturan apa, tidak ada larangan berdasarkan peraturan undangan, dan ada sisi positifnya juga kemungkinannya begitu kira-kira ya. Jadi dari persoalan ini ya kita berharap kepada masyarakat dapat berpandangan objektif begitu, jangan memanfaatkan sesuatu apa sehingga ini membuat kegaduhan, padahal persoalannya sepele sebenarnya ya, hanya ucapan seperti itu jangan terlalu dibesar-besarkan yang membuat kontroversi atau perpecahan nanti di masyarakat begitu kira-kira ya. Jadi mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata atau apa mohon dimaafkan. Demikianlah ulasan singkat atau bincang-bincang diskusi singkat begitulah kira-kira. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.